Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Niluh karena sudah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan terkait judul Gerakan Separatisme di Tanah Papua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arbika Yulianti dengan NIM akhir 17 dari Fakultas Teknik sebagai moderator dan pemateri. Perkenalkan, saya Fidela Salsabila Firma Musli dengan NIM akhir 1004 dari Fakultas Pertanian sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Novia Skardi Maharesmi dengan NIM akhir 1012 dari Fakultas Pertanian, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Atiana Swanawami dengan NIM akhir 1086 dari Fakultas Pertanian sebagai pemateri. Saya Dwi Febrianti Lelati Lidria dengan NIM akhir 1010, saya dari Fakultas Pertanian sebagai pemateri. Oke, di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah kelompok kami buat. Pemerintahan yang sah. Lalu, gerakan seperti apa sih separatisme itu di tanah Papua? Nah, gerakan separatis ini adalah kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kelompok ini adalah salah satu kelompok yang sebelumnya memiliki nama Organisasi Papua Merdeka yang biasa disebut dengan OPM. Adapun keinginan dari kelompok ini adalah melepaskan Papua dari NKRI. OPM berdiri sejak tahun 1965 dengan tujuan mengakhiri pemerintahan Papua yang dulunya disebut dengan Irian Jaya. Anggota OPM sangat ingin melepaskan diri dari Indonesia. Hal inilah mengapa mereka gencar menyuarakan referendum demi merdeka dari NKRI. Pergantian nama dari OPM menjadi KKB itu dikarenakan gerakan ini sudah dianggap melampaui batas sehingga pantas disebut kriminal. Nah, contoh aksi-aksi yang dilakukan oleh KKB adalah ada pekerja proyek yang disandra KKB di puncak Papua sehingga polisi mengambil tindakan. Kemudian pada tahun 2023 korban tewas sebanyak 61 orang, yaitu TNI, dan pada tahun 2024 TNI mengalami korban sebanyak 7 orang yang dilakukan oleh KKB. Selanjutnya, mirisnya 95 nyawa melayang akibat aksi brutal KKB selama 3 tahun. Dan contoh terakhir yang kami sampaikan adalah kronologi KKB Papua Barat, Papua bantai 8 korban saat tidur lelap dengan kapak dan senjata api di kampung PTT. Faktor penyebab adanya KKB di Papua yang pertama adalah faktor politik, yaitu otonomi khusus. Beberapa masyarakat Papua merasa bahwa janji-janji otonomi seperti peningkatan kesejahteraan dan pengakuan atas hak-hak khusus belum terwujud secara nyata. Yang kedua, ada dukungan dari luar. Yang poin pertama, beberapa negara dan organisasi non-pemerintah memberikan dukungan kepada gerakan separatis di Papua, baik secara moral maupun material. Poin kedua, dukungan terhadap Papua juga bisa menjadi alat politik bagi negara-negara tertentu untuk meraih keuntungan diplomatik atau ekonomi. Lalu beberapa kelompok atau negara mungkin memiliki ideologi yang sejalan dengan gerakan separatisme di Papua, seperti ideologi anti-imperialisme atau dukungan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Lalu selanjutnya
ada faktor sosial, yaitu terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. KKB seringkali membenarkan aksi kekerasan mereka dengan alasan bela hak masyarakat Papua yang terpinggirkan, termasuk hak atas pendidikan dan kesehatan. Lalu akibatnya terbatas akses pendidikan dan kesehatan yang membuat proses perdamaian menjadi lebih sulit. Masyarakat Papua yang merasa tidak puas dengan kondisi hidupnya akan sulit untuk percaya pada janji-janji pemerintah. Lalu memiliki perasaan khawatir terhadap sebentar. Pak maneh. Adikku nangis. Aduh. Lanjut. Yes, lanjutkan ini. Lanjut. Iya. Sabar. Sorry. Nah, lalu memiliki perasaan khawatir terhadap identitas budaya. Masyarakat Papua memiliki identitas dan budaya yang kuat. Oleh karena itu, mereka merasa identitas dan budaya mereka terancam oleh dominasi budaya dari luar Papua. Lalu, yang ketiga ada faktor ekonomi. Yang pertama itu eksploitasi sumber daya alam. Kekayaan alam Papua yang melimpah seringkali dikelola oleh pihak luar tanpa melibatkan masyarakat lokal secara signifikan. Hal ini memicu kemarahan dan perasaan termarginalkan. Lalu, kesenjangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang besar antara masyarakat Papua dengan wilayah lain di Indonesia menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan di Papua. Kemudian gerakan separatisme ini memiliki dampak yang di dampak sosial itu ada keamanan masyarakat menjadi terancam, kemudian terjadi pelanggaran HAM, perpecahan antar suku, agama, ras, dan budaya. Kemudian masyarakat memiliki trauma psikologis bagi yang menerima kekerasan. Kemudian di ekonomi dampaknya itu pembangunan menjadi terhambat, penurunan investasi karena investor enggan menanam modal, dan tingkat kemiskinan menjadi tinggi karena peluang kerja sedikit. Kemudian di bidang politik dampaknya itu em, tindakan-tindakan KKB dapat meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat dan aparat keamanan. Kemudian, tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB membuat masyarakat meragukan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah Papua secara damai. Lalu, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB menjadi sorotan media internasional, sehingga menimbulkan tekanan terhadap pemerintah Indonesia terkait isu hak asasi manusia di Papua. Dan yang terakhir, ancaman terhadap keutuhan NKRI. Kemudian dari dampak-dampak yang sudah tertera di slide di atas tadi, terdapat solusi untuk gerakan separatisme. Yang pertama yaitu melakukan pendekatan politik, seperti membuka ruang dialog yang inklusif dengan melibatkan semua pihak terkait. Kemudian mengevaluasi dan memperkuat pelaksanaan otonomi khusus Papua agar lebih efektif dalam memenuhi aspirasi masyarakat Papua. Yang ketiga yaitu memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintahan daerah Papua dalam mengelola sumber daya alam dan mengatur pemerintahan. Selain pendekatan politik juga ada pendekatan sosial. Yang pertama yaitu menghargai dan mengakui keberagaman budaya dan adat istiadat masyarakat Papua. Yang kedua memberikan perlindungan hukum dan dukungan kepada masyarakat adat. Kemudian memberikan ruang bagi masyarakat Papua untuk melestarikan dan mengembangkan identitas lokal mereka. Selanjutnya yaitu melakukan pendekatan ekonomi. Yang pertama, meningkatkan pembangunan infrastruktur di Papua seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara.
untuk mempermudah akses dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Yang ketiga, memberikan dukungan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta koperasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya yaitu melakukan pendekatan komunikasi. Yang pertama, memberikan dukungan kepada media lokal di Papua untuk menyampaikan informasi yang akurat dan membangun. Yang kedua, melakukan kampanye positif tentang Papua untuk mengubah persepsi negatif yang selama ini berkembang di masyarakat luas. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Untuk kesimpulan yang dapat diambil mengenai KKB atau kelompok kriminal bersenjata di Papua yang berorientasi separatis menunjukkan bahwa konflik tersebut merupakan akibat dari ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat terhadap masalah politik, sosial, dan ekonomi. KKB memperjuangkan kemerdekaan Papua sebagai respon atas rasa ketidakadilan yang terjadi pada masyarakat setempat. Kekerasan antara KKB dan aparat keamanan semakin memperburuk situasi, berdampak pada kehidupan masyarakat sipil dan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, mengatasi akar masalah dan mencapai perdamaian berkelanjutan memerlukan dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat Papua, serta perhatian komunitas internasional untuk mendukung solusi yang adil. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila kelompok kami banyak salah kata dan kekurangan, kami memohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Saya dan kelompok kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.